Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Radian Atala. Saya selaku pembicara tim pro. Kali ini saya akan membahas mosi mengenai Dewan ini percaya bahwa beasiswa hanya boleh diberikan atas dasar kebutuhan finansial. Mengapa mosi ini sangat penting? Dewan juri yang terhormat, mosi ini sangat penting karena menurut saya masih banyak masyarakat tidak mampu yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya hanya atas dasar kekurangan finansial. Nah, dapat dilihat dari status quo pada saat ini, banyak anak-anak usia sekolah yang harusnya belajar di sekolah justru berkeliaran di jalanan sebagai penjual jajanan, bahkan sebagai badut penghibur di berbagai tempat umum, khususnya di Sangatta sendiri. Itu sudah terlihat jelas. Nah, Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki argumen, saya akan menjelaskan beberapa kata yang terdapat di dalam mosi. Yang pertama adalah beasiswa. Beasiswa sendiri adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan untuk digunakan sebagai keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Selanjutnya adalah kebutuhan finansial. Kebutuhan finansial sendiri adalah kebutuhan yang berhubungan dengan keuangan. Nah, sebelum memasuki perdebatan, saya akan melimitasi mosi pada siang hari ini, yaitu beasiswa yang dimaksud pada mosi adalah beasiswa penuh atau pendanaan secara penuh dalam studi pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran atau proses belajar orang yang diberi beasiswa tersebut secara penuh. Nah, Dewan Juri yang terhormat, saya akan membawakan 3 poin argumen untuk mendukung mosi pada siang hari ini. Yang pertama adalah pemerataan pendidikan. Sesuai dengan pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa beasiswa adalah digunakan untuk kebutuhan menempuh pendidikan. Nah, apabila bukan atas dasar finansial, justru ini tidak terlihat dari mana tujuannya tersebut. Namun apabila diberikan atas dasar finansial, justru sudah tertera jelas bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang kurang untuk menempuh pendidikan tersebut. Dengan begitu, maka orang yang diberikan beasiswa akan lebih baik dan lebih tercukupi untuk menempuh pendidikannya. Selanjutnya adalah apabila seseorang putus sekolah hanya karena keadaan finansial yang kurang dan tidak ada peran pemerintah untuk membantunya, justru keadilannya tidak terlihat di mana keadilannya. Dan justru dengan begini akan ada kesetimpangan atau tidak pemerataannya pendidikan yang ada di Indonesia, dan justru menciptakan citra yang buruk bagi bangsa ini. Ya, selanjutnya adalah dengan adanya beasiswa yang tidak diberikan kepada orang yang berfinansial kurang atau atas dasar lain, justru maka akan berpotensi meningkatkan angka putus sekolah yang naik, karena orang-orang yang kebutuhan finansialnya kurang merasa dia tidak layak untuk mendapatkan beasiswa. Dengan begitu dia akan memilih lebih malas untuk belajar dan berkemungkinan lebih berpotensi untuk meningkatkan angka putus sekolah. Selanjutnya adalah argumentasi yang kedua, yaitu pandangan masyarakat, di mana pandangan masyarakat sendiri beasiswa hanya diberi kepada orang-orang pintar dan orang-orang berbakat saja. Nah, ini justru tidak sesuai dengan tujuan beasiswa sendiri diberi. Sebagaimana beasiswa diberi adalah untuk memenuhi kebutuhan untuk menempuh pendidikan. Nah, apabila kondisi finansial yang kurang, justru harus lebih utama dibandingkan aspek-aspek yang lainnya, karena untuk menempuh pendidikannya juga harus membutuhkan uang. Namun apabila kebutuhan finansialnya kurang dan tidak ada peran pemerintah di dalamnya, justru ini tidak adil, bukan? Nah, dengan begitu pelajar yang merasa bodoh atau kurang berbakat justru akan lebih memilih putus sekolah, dan ini sangat tidak baik bagi bangsa ini, karena dengan adanya angka putus sekolah yang tinggi, maka kualitas sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa ke depannya akan semakin buruk. Selanjutnya adalah dampak apabila angka putus sekolah naik. Dengan adanya angka putus sekolah yang naik, maka kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin buruk di mata dunia. Dengan begitu menciptakan generasi penerus bangsa yang kurang juga, dan sumber daya manusia yang kurang juga. Dan apabila angka putus sekolah naik, maka juga akan melanggar Undang-Undang Dasar dan Pancasila, di mana dalam undang-undang sudah tertera jelas bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, apabila angka putus sekolah naik karena hanya kebutuhan finansial yang kurang dan tidak ada peran pemerintah, justru ini tidak terlihat mencerdaskannya dari segi apa. Dan dalam sila kelima Pancasila sudah tertera keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini tidak terlihat di mana keadilannya, khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu saya sangat mendukung
mosi pada siang hari ini bahwa beasiswa, khususnya beasiswa penuh, diberikan hanya atas dasar kebutuhan finansial. Karena apabila didasarkan atas kepentingan yang lain seperti bakat, pintaran, dan lain-lain sebagainya, justru itu bukan merupakan aspek utama. Namun yang aspek utama dasar diberikannya beasiswa adalah kebutuhan finansial yang kurang untuk mendukung orang yang diberikan beasiswa tersebut menempuh pendidikannya. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan dua solusi untuk perdebatan siang hari ini. Yang pertama adalah beasiswa penuh diberikan kepada orang-orang dengan kebutuhan finansial yang kurang, namun diberikan beberapa syarat, seperti apabila dalam kurun waktu tertentu orang yang diberikan beasiswa tersebut tidak berkembang atau justru bahkan mengalami penurunan, maka beasiswanya dananya bisa dikurangi atau bahkan di stop. Dengan begitu maka akan ada tekanan atau semangat orang yang diberikan beasiswa untuk lebih bersemangat lagi dalam serius untuk belajar, karena udah diberi bantuan oleh pemerintah dan harus digunakan sebaik-baiknya. Selanjutnya, solusi untuk atas dasar kebutuhan finansial juga dilihat dari pendapatan orang tua dan aspek lainnya yang dapat dilihat untuk kebutuhan finansial. Nah, apabila sudah memenuhi semua aspek tersebut, terdapat ada dua pilihan. Yang pertama adalah finansialnya yang kurang, lalu orang dengan finansial yang kurang lebih tapi memiliki bakat juga. Nah, yang lebih utama yang diberikan beasiswa adalah finansialnya yang kurang lalu memiliki bakat ataupun talenta tersendiri, karena dengan begitu maka akan mendukung talenta atau sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini untuk menjadi lebih baik. Namun tidak menyepelekan juga orang-orang dengan finansial yang kurang. Jadi orang-orang yang finansial yang kurang tadi juga harus dibantu. Namun yang lebih utama, apabila finansialnya yang kurang tapi orangnya juga pintar dan berbakat. Jadi orang yang hanya finansial yang kurang juga harus diberi beasiswa, tetapi mungkin dananya tidak sebesar atau tidak selengkap orang dengan kondisi pintar dan finansialnya yang kurang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.